ini juga mesti lewat jalur berjasa bangsa mas. Alhamdulillah, yang katakan itu mereka yang tersatu, merasa dihormati. Kalau kita bicara sudah memanggil namanya, Pak, bisa lebih dekat lagi. Wah, dekat banget. Bisa kayak sedulur itu, rasa mikir-mikir kepala ini itu diceritakan ini ya orang apa? Kalau bagus tidak ya orang apa? Karena banyak tamu-tamu kita dari pelabuhan menteri, dari gubernur dan sebagainya, bukan banyak orang di bawah. Ini kita dekat semua. Kemarin Dirjen Keuangan Pak Marwanto ya, begitu datang saya juga Pak Dirjen, begitu saya ada juga Pak Dirjen omongan. Ya itu bagus ini itu Dirjen omongan. Kalau Pak Dirjen ngomong, apa yang kita ceritakan masalah bagi nanti kalau kita tahu biasanya pejabat saya senangin dana. Saya sudah sering dana dengan barang keuangan Pak. Udah, itu anak-anak itu cerita sama saya, sama banget mas. Akhirnya kayak salam, ini akan laporan acara. Kalau salam sama Pak Dirjen, lu kaget lu? Kok bapak ngerti? Lu ngerti kita sama ngomong ngerti Pak Dirjen, Pak Marwanto. Dia pada ketawa, bapak ya setuju dengan Dirjen itu karena saya ini. Ya tetap pelayanan. Jadi kalau bapak karena hidup tidak separuh, waktu itu saya langsung Pak, turun sendiri waktu itu. Pak, ini tak pagi-pagi, musik belum Pak, apa belum? Dia ditarik tak pernah mana? Pak belum, kenapa bayar ya tambah? Saya bayar apa ya kan? Saya layani dan bagus Pak. Alhamdulillah lagi. Belum berubah. Dari sekarang ya. Jadi kepada usaha yang tadi saya ceritakan tadi ya dari Mbak Rebu, pakai wajan pusaka berpelaris. Saya seminar di Jakarta. Saya buka seminar dengan judul yang sangat menarik, Revolusi Anti Marketing. Juga mau marketing. Satu brosur yang menjual. Jangan hanya seminar cara muda jadi pengusaha, jangan. Ya, bikin sesuatu yang beda. Orang-orang pintar seperti zamannya Purdi Chandra, jangan apa seminar cara muda jadi pengusaha. Ya, ganti revolusi anti marketing. Jangan jual bro. Dan seminarnya saya teko oke mas. Saya di Jakarta di Hotel Maharani 600 orang yang datang. Wah, apa betul-betul begitu masalah dengan revolusi anti marketing. Bawakan lawan anti marketing Jakarta. Padahal memangnya agak banget ya. Ya ini ada pusaka yang 3 bulan diputar dengan Innova Pak. Wah, wong Jakarta, wong bakal sombong. Kayak wajan kok ora iso ditukar Innova dulu kijang. Sekarang agak meningkat ini. Misalnya kayaknya. Sesuk apa Mas? Ya. Ini hanya trik pemasaran, bukan yang sesungguhnya. Karena yang namanya bisnis itu harus ada trik pemasaran. Coba dengan Resani TV, sabun dicuci dengan 10 tangan. Semua tangan sopo, ya kan? Ya, nah ini trik pemasaran, bukan penipuan, tapi trik pemasaran. Ada ucapan juga, dalam bisa seminar kenapa bahwa wajahnya ditukar belum kijang lah, orang lah. Kenapa bahwa apa nih? Kontonan dulu dan itu, akhirnya hiburan Pak. Kalau ada baca kabeh, apa ibu-ibu, kalau wajahnya dibulke. Orang apa-apa ini, menyeran soalnya. Ini betul ditukar kendaraan betul lah kalau buat nangis lah. Gak mau sombong, mau sombong kayak ngeten mau sekitar kijang betul oleh. Dari ini sampai tukar kijang oleh repot pulau. Masak nganggur nopo loh. Kijangnya kalau tukang ini betul makan. Kita ngomong dan sesaat supaya mereka sebelum mereka berpikir panjang di kertas ya. Dari situ ketemu mabuk. Ya ini. Wajanku sekarang apa? Wajan saya itu sudah menghasilkan banyak sekali. Lebih dari 3 Innova. Jadi nek bukan 4 Innova baru. Jadi sekarang nukar ya sopo kan gitu. Yang ini ada trik pemasaran. Ya. Lagi lah. Santai kalau saya habis mandi.
Diganti gede gitu. Ya, kalau habis magriban, saya masih pakai sarung Pak, masuk warung. Ya, pakai dari istri saya. Ya. Ini produk saya. Ya, boleh pesan sekarang nanti. Hanya Pak Edi ya. Tiap saat, Bu Edi yang setiap saat dia datang ke warung saya. Jadi tahun 86, ya, nggak saya rubah. Hanya agak tinggi sedikit karena dulu tuh makanan. Ya. Kompatitan satu. Ini dia aku yang makan jajan kalau sapi itu alhamdulillah. Terus lagi ya ibu, begitu kita layani dan bantu. Ucapan tadi kita sesuaikan Pak, supaya mereka merasa puas. Begitu Bu Menteri puas, alhamdulillah saya dipanggil lagi. Oh, Bapak Menteri, karena kita masih di kantor ya, hubungan kita dengan Departemen Sosial, dengan Transmigrasi waktu itu belum bubar kantor-kantor. Namun, gue Jumatin. Sesuk nek aku balik ke Jakarta, kabeh menteri tak kandani. Nek ini ono bakmi kandang sapi belum bakmo. Si kandang sapi ya. Belum ada tulisan bakmo belum. Oh, matur nuwun Bu Menteri lho kan. Masake sapa menteri. Kenapa dan? Makanya kalau nanti kita bisnis, itu kalau ada orang yang punya kunci, orang yang punya itu kita pegang. Katakanlah Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, kita pegang. Nah, seperti juga kasus menteri, begitu sudah kami kita layani dan bagus. Insya Allah mereka akan melaksanakan bagi kita. Terus dalam itu selalu mengubahkan mbak-mbakmu. Karena waktu mengawinkan anaknya, itu ada mbak-mbakmu di situ saya masuk. Ini tiap saat ada kamu datang saya tanya, nggak tahu tapi itu. Nanti saya cuma ke saudara, tahu kalau betul ada mbak-mbak ini. Beliau sendiri sempat-sempatnya memandangnya mbak-mbakmu. Karena kita melayani dengan orang lain ini bilang kata ilmu apa? Komponan kubong ini sih komponan orang rumah sorti ya itu bapak ibu kabeh jadi tak apa ini ada rumah kan tak apa itu berikan rumah itu berikan orang izin bahwa aku mau sih di sini di bulan coba mau ada komponan lebih nggak ada digerti lah kan kamu itu terbabi aku rakon ini jadi kan otomatis akan bicara pada keluarga. Ini secara otomatis Pak. Apalagi kita berjuang entrepreneur, berjuang pengusaha. Ya. Tidak begitu banyak sekarang. Dulu waktu kapal sudah buat kaya nomor anggaran. Karena apa? Saya ini termasuk dari bagian revolusi anti marketing. Saya pernah bicara di Jakarta 3 bulan berikutnya didatangi seorang ahli pemasaran. Beliau bertanya dengan saya, kemarin saya dengar seminarnya di Jakarta, kenapa saya yang datang? Saya mau minta contoh satu saja, anti marketing Mbak Boy kalau ngomong, kita cerita akhirnya oh bodoh saja, bodoh saja, bodoh deh kayak udah ngomong mas, kalau tidak dulu deh kayak, cuma jadi bodoh mereka saya bilang anti marketing saya satu, ini seorang profesor berkata dalam satunya satu, saya selalu berdoa ya Allah moga-moga kalau ada orang yang mau makan bakmi ke tempat saya kesasar doanya aku mana buku orang mas profesor marketing orang buku ini orang mau jajan bakmi ini aku kesasar ya perlu kesasarnya lo batuh nganggo ngono tugane kan supaya jenengan kesasar kapan bener ya gue alamat kesasar kapan bener kira-kira si takut toh kagak cak ketemu nih loh akan jenengan Pak ngertos bakmi mbakmu Pak boten di bapak ini Pak ngertos bakmi mbakmu boten dan terus sampai ketemu orang yang tahu saya bilang sama Prof kalau kesasar tanya dengan 15 orang berarti orang itu memasarkan bakmi saya pada 15 orang. Betul enggak, Bro? Lah, tepuk tangan terus saya. Dengan buku tahu lagi kan. Ini makanya saya bilang anti marketing. Coba nek cek kesasar orang 10. Kok sak
betul nanti bener kabeh. Kulo tenan dosa kulo kandhane sik kandhane iki wong kesasar iku wae. Riyen ade pun gampang terus kesasar kulo malah ana saat tekan pasal betul. Idul meneh sampai tekan apa mati ketang do kesasar kan dosa kali goleki. Wis nang pinggir kali ya. Gone ala kedaten. Itu oh yo. Kayak iki jumlah takon meneh. Oh ya, kurang bayar itu oh ya. Bayar aja. Kok aku tak takon sejumlah Bang. Kayak contoh lah. Contohnya apa? Kalender. Semua pengusaha yang jajan tak kandani. Mas, dengan pasang kalender itu loh dengan usaha sampean kenal kali wong itu jajan. Betul banget ya Pak. Orang ngerti banyak kan Wong Jakarta. Oh, kalau ini alamatnya ini nomor ini. Rental mobil dan sebagainya. Orang-orang yang pasang tanggalan kan merasa saya pasangkan. Tetapi harus ada tinggal baliknya supaya saya juga dapat keuntungan. Apa caranya? Saya bilang sama pengusahanya, Pak pengusaha, Bu pengusaha, tolong nanti kalau habis bulan, tolong tanggalan jadi disuai diri. Ya, bagaimana ini saya lari sampai dari kan nyuek ini mah, betul lah saya nyuek. Saya kira-kira nyuek, kakak apa betul? Jajan apa betul? Profesor yang lain, kayak sekali ya. Jadi kan ketua MJ, kenal oleh Profesor Heru, ya, dosen pasca sarjana ini. Ini ngundang loh kalau seminar pemerintah ya. Ini kan jelboke penuangannya profesornya jauh omongan. Ya punya bapak di keluar biasa nih. Nonton kayak buku gula ini. Nanti kalau oleh profesor sudah nonton ini. Alhamdulillah. Ini dengan lo gak profesor ini. Iya kan seminar kalau Bu Wali Kota lo sudah profesor kalau Pak Heru senang profesor gitu. Ya orang apa, aku gayeng-gayeng nih ini. Profesor Pak Mo, orang ambil dari itu. Lihat kayak itu mereka masakan nggak bisa ya. UMD semua dosennya rektornya jadi babi nggak dibawa kafe. Karena pernah babi dokter ada mau soalnya ada UMD ya saya bicara di itu tiap tahun setiap kali saya di Fakultas Dakwah Fakultas Ekonomi Syariah kalau itu namanya itu saya masih di sini. Sampai sekarang sampai tempat dulunya gitu ya betul uang ya itu ya gitu bapak ini orang juga itu ada dalam bapak ya sampai ini kaya ya kayak mau ini berarti yang kayu yang makan itu nanti seperti gitu biasa kita bel makan itu ya saat ini kalau apa ini pertanyaan seperti itu kita buktikan lagi karena doa saya sangat-sangat kuat ya itu pernah di jalan arah Bali Bapak orang pusat babi Bapak dibuang karena saya itu memang kesasar karena corona terjadi kesasar alhamdulillah Allah Maha tahu Allah Maha mendengar doa saya ya alhamdulillah kita kebul lewat kesantut mas dan muncul kalor dipanai kalor jadi kita panai kalor kesasar kabeh iki lho kita buktikan alhamdulillah ya lagi next sampai tempat tidurnya indah ya indah tuh dingin mas yang berikut memang nanti suwe marah ngantuk orang marahnya jenuh nggak marah ngantuk ya kan ini karena apa bagi saya masalahnya satu persatu mas jadi sak posisi jiwa sakor tak pada dua kelimonnya datang tukang batu itu kita boten tak masakan sudah tak masakan soalnya pol nek jaga gitu loro pani kalau sampai mau kasih apa dari loro betul apa atas izin ya mau makan ini kadang ayam ini sekarang telur itu kalau sebut ruang PIB bakal betul bahasa itu ada ruang PIB karena apa semua pejabat tinggi negara kalau dulu di sini termasuk almarhum Gus Dur ya ini keluarga bersaudara kalau dulu senang di sini menteri senang di sini
Alhamdulillah bisa sebut ya, wong tua kurang ngerti. Ya, karena termasuk ibu saya, ibu mertua aku mertuanya buta. Ya karena keretakan dulu pernah saya buka nggak boleh dengan nama Mbak Mo, ataupun Jakarta saya kan buka 2 tempat dengan nama Mbak Mo orang dolek ya karena keluarga saya. Ada pun mas, saya kira tulis tidak buka cabang Mbak Mo tidak buka cabang di Jakarta maupun kota-kota lain. Saya buka dengan Bami Dua Zaman dan Bami Rahman. Nah, Rahman kalau Mbak Mo ya kan karena tanggung jawab saya sendiri. Apa ya aku elak ya itu. Ini tempat-tempat ini adalah urusan Jogja. Yang mananya tidak pegang jago. Ya, ini adalah urusan UGM. Ya, dia begitu lulus ekonomi kan? Wah boleh gaweannya jadi kata sombong mas. Sok baik, kalau guys sok lamaran nanti sak tutup, apa itu balik? Bingung. Masuk di komunitas entrepreneur Jogja. Kebetulan saya ngajar. Orang yang ada konsultasi. Akhirnya, kowe dodolo sih kira-kira kowe seneng nganti sapa? Betul gorengan. Dodol tempe, dodol balok, nggih. Dodol timus, dodol iki. www.gorenganvektor.com. Website iki sak iki duwe teng pundi-pundi Mas. Nggih. Sekolah S2 sarjana gorengan. Wisuda Mbak Mo, wisuda, mesen wisuda, wisuda, jadi wis lah. Saat ini gaweane kaya ngoten. Dodol gorengan iki tekan Jakarta barang iki dibrancaske. Coba mek bakso gorengan kok iso dibrancaske. Itu saya goblok itu pun masih dodol kira-kira. Makanya kalau orang brancas aku kok tak kangen untuk brancas. Untuk brancas belajar ilmu itu tak ada. Walaupun Bapak menjual brancas kok muni ngono. Karena saya lihat orang brancas itu sok mesake. Ya sok mesake hasilnya wis itu wis tapi duit akeh. Bagi saya di jalan para penulis, ya. Saya selalu membina generasi muda Jogja. Saya juga membina di pesantren masyarakat Jogja (PMJ) dengan Pak Heri Sugiarto, dengan Pak Ustadz Pujiatono. Saya juga bina di situ. Alhamdulillah. Siapa yang belajar, siapa yang mau magang di tempat baru boleh. Dulu saya merasakan bagi saya, ya, dua zaman itu nggak bingung-bingung karena saya udah punya nama. Jalannya kalau gitu, jalan mana saja kalau gitu. Lampu merah mana, pom bensin ini, toko karya itu di peta jalan. Ngarep apotek K24. Saya dulu masyarakatnya, esok aku ada gitu mas, yang peta jalan atau gitu, kalau ngomong kenal. Kebetulan orang masih kenal dengan aku tak bungkuk, mampir mas orang sanisin. Karena apa? Modal pengusaha itu satu yang paling guna orang duwe isin. Itu modal pengusaha. Ya, begitu kalah aku, mas mampir mas, mas kena Bali. Sore kerja macet kalau. Ke Bali mampir. Jadi ngerti nek kuwi babi-babi. Dulu nggak tahu kalau babi dua zaman itu keluarga bapak nggak tahu. Nanti tak tulisin. Apa Mbak grup tetap ngomong nama saya. Nah, setelah saya ngapain nego, pada esok ini, jalannya oke, ya. Jadi lagi mas. Ini di dalamnya sini. Masih ada tulisannya tempat konsultasi pengusaha kecil menengah, ya. Karena saya membina pengguna kecil dan saya tiap ke luar Jawa, keluar kota, saya topik saya adalah UKM, usaha kecil miliaran, ya, bukan menengah, miliaran, supaya orang-orang pada tertarik. Tempat konsultasi, kalau di Batu sudah nggak bisa untuk konsultasi, orang ramai sekali, orang segini, ya. Jadi kalau di sana tuh memang kalau nunggu sampai 2 jam, makanya saya bikin babi namanya babi 2 jaman. Karena apa? Kalau nunggu itu 2 jam, jadi kalau 1 jam di sana nggak boleh bernengah. Anda masuk di lingkungan 12 jam. Jadi kalau di atas 2 jam nggak boleh bernengah, ya kan? Jadi kalau naik pesawat dulu bu, kalau delay, kalau belum 2 jam kan belum dikasih roti, ya kan? Kalau masih 1 jam, tulisan penuh delay, ya kan? Ini naik jam udah, kayak roti sisi-sisi, ya kan? Nama dia Mbak Mo, ya kan?
juga selalu saya ada. Dari pondok pesantren, saya kebetulan juga bina pondok pesantren dari Magelang ada pondok pesantren Amri Magelang yang Gus Yusuf Budori. Ini saya membina di situ Pak. Ya. Jadi semua santri yang lulus kita udari entrepreneur supaya jadi pengusaha. Ya. Jadi kita tidak hanya belum Allah Pak. Kalau kita belum Allah, belum ras mencapai ikut Pak. Ini kita belum ras, belum ras ketinggalan nanti masih. Ya. Jadi begitu santri-santri lulus pakai bekal. Terus itu usaha apa Bapak kira-kira? Usaha sih. Terus jenenge apa? Dawet panas. Biasanya enak kan? Dawet panas tentunya mahir. Ya. Jadi pemahibat betul dawet panas. Dawet panas di sini apa Bapak? Bajigur nek dilebokke dawet. Ya. Ya bajigur kan biasanya apa? Ya itu enggak ini dilebokke dawet Pak. Alhamdulillah yo laris. Saya yakin mawon bisa. Mungkin ada yang tahu ya. Salah satunya bilang tentang umam secara nasional. Dulu Serabi Keraton di Jogja kan yang apa? Begitu pula dengan saya masuk di komunitas agama 200 gambar mereka punya. Sekarang nggak tahu berapa lagi saya nggak tahu misalnya sama atau ya. Saya diberi hadiah umroh tahun 2011 oleh Serabi Keraton. Sekarang bapak rumahnya di mana? Barat untuk pendidikan agama Permina yang ada di Serabi yang namanya Sabene Serabi Keraton. Ini pembicaraan khusus ini bendera yang akan untuk kadang-kadang kalau seminar tidak mengenal waktu Pak. Jam 7 pagi bisa selesai jam 9 siang. Satu-satunya rekor paling lama bicara. Dulu kalau tidak tiap saya bicara di mana-mana ikuti terus. Akhirnya saya suruh coba kamu bicara, aku tak perlu. Ini semua kok cerita orang Arab. Tidak cerita banyak lebar. Nah, saya tanya dan akhirnya apa? Suatu saat saya diisi Astra. Kebetulan tidak isi Astra kan sehari 3 kali, ya kan? Saya jatuh nomor pertama, ya kan? Nah yang nomor kedua ini nggak datang karena dari Jakarta, karena pesawatnya delay katanya. Ini nggak datang. Akhirnya saya panggil ya, main aku silok untuk saya. Begitu untuk saya bilang sama manajer dari Astra, Pak, karena yang satu pembicara nggak ada, ini saya gantikan anak buah saya, Pak. Mohon maaf, nanti kalau bisa bagus ya pakai, kalau tidak apa-apa. Oh ya silakan, nah, kalau Bapak yang bawa, saya percaya. Saya suruh bicara. Akhirnya Pak diterima sekali oleh Astra. Akhirnya juga menjadi pembicara Astra sampai sekarang. Kita ikut Astra sudah 7 tahun Pak. Bicara. Alhamdulillah. Dari mulai saya berjuang untuk menjadi seorang pembicara. Terus testimoni akhirnya sekarang menjadi pembicara. Saya selalu kadang dengan Bos Satino, Surabaya, Palembang, ini bikin event. Saya kasih judul tulisannya Sinau Goblok bersama Bos Satino dan Bang. Ini kedua lah, Sinau Goblok ya, Sinau Goblok bersama Mbak Mo dan Bos Satino. Waktu itu kita saya jual 400 bulan, ini bukan lagi tulis. Udah aku pakai celana pendek, pakai 5. Meledak. Semua pakai celana pendek. Ya. Jadi kalau ada kesempatan dan kira-kira bisa kita manfaatkan, jadi 3 Mas. Saya lakukan. Melihat sesuatu kayak tidak apa ya harus kita lakukan. Kita harus mundur, jangan malah kita tadi mau beliau aja ini saya sekali gitu. Alhamdulillah saya jadi pembicara juga gitu. Aku orang belum kalah, aku ragu kalah. Aku pun disok kayak mana? Saya punya cita-cita gitu. Dulu saya menjadi pegawai kantor, ya kan? Kepala seksi saya itu lulusan SMA, dulu gitu loh. Mulai di wadah titik dari itu bikin. Kalau ibu masih ingat ya, itu BKB itu loh.
Aku anak sehat gitu. Ini yang bikin teman saya. Jika dia bisa terbang dengan Irian, dengan Kalimantan, umuk arahku. Aku saat bisa juga motor puluh. Ya, umuk arah ya. Aku ngebatin, aku bisa kaya mana. Aku bisa kaya mana. Aku bisa kaya mana. Sok pintar kaya mana. Alhamdulillah. Karena juga saya pengen lihat. Bahkan saya pengen pintar. Saya juga sekarang pintar Indonesia. Alhamdulillah saya paling senang sama dia. Sampai video juga motor mampu. Saya dia digoyangkan. Yang menghafal saya terus saja ya mama saya juga satu kaki terus saya ajak karena sebagai sekretaris saya sekretaris Abed ini dan sebagai karena saya untuk umum tentang loro mas kemarin saya kembali papa nunggu ICU ya untung ada istri saya apabila keturunan ya pula kemarin saya kembali baru loro meneh ujung pas rata aja loro di lombok banget saya jadi kok anak Abed sebenarnya saya tahu dengan Ustaz Dino rasa khawatir tinggi mas jadi kalau setiap seminar jadi saya mesti bawa dokter mesti bawa ambulans siapa yang di sini ambulans itu dokter gizi perawat lalu mesti mas terus bawa sih kayak bernapas tugas itu jadi gini saya selalu yakin karena saya takut kalau beliau sakit ya, pernah di Medan nggak berangkat ya nggak berangkat sakit di Jakarta mau berangkat sakit nah kalah ngabut aku bilang jadi kita sendirian lagi ya. Nah ini bersama usaha muda yang punya kebun Turki yang punya Dita Safari banyak semua dulu ada kenal yang namanya kebun Turki di mana-mana ada yang outletnya udah ratusan mas sekarang udah merambah ke luar negeri ke Malaysia ya. Beliau dulu juga nol bunter ketika masih saya di Surabaya ya. Jadi ketemu dengan saya baik sekali alhamdulillah pada kemajuan apa dari usaha mereka saya selalu mudah Pak Mo ke Surabaya Pak Mo mampir saya dilihat kayaan saya tolong dilihat kurang apa ini kayak hotel langsung dari tersebut nah hotel jaga pabrik karyawan umum kita seramai alhamdulillah ya baik sekarang ya dan kemarin pindah ke Jakarta 2 tahun yang lalu pindah ke Jakarta juga sudah alhamdulillah saya nggak bisa datang karena saya waktu itu berbarengan acara banyak sekali kalau ada yang dari Jakarta pernah dengar yang namanya Mas Mono Ayam Goreng yang sekarang miliarder ya dulu di gerobak bu rumahnya yang 4x4 di Tebet itu ya sekarang seperempat RT udah dewe ya ada 10 rumah mereka beli semua alhamdulillah biar kita motor ada ketek sekarang saya hebat pak suatu saat 2 tahun yang lalu saya datang ke Jakarta dan sebut atau bumbu makan sampai mau hotel putus apa kalau terakhir buka ke garasi ini mobil saya yang terbaru pak bisa kalau mau ke sini sebutannya pakai hemat ya iya pembinaan masyarakat sudah tidak saya untuk dan lain termasuk Mas Budi lu gak mau berapa sama saya sampai ngono saya tuh minder aku belum pinter kabeh kabeh atau si mana sehat ya baru kayak belum sedih kalau kita beranggapan kaya paling enak mas aku turun lagi sana aku saya sugih mas kalau ada tempat saya percaya Mbak Mo masih ngerti Mbak Mo sih mobil kayak kata itu orang duwe mas saya duwe bujuku aku orang duwe saya itu bujuku kan tadi saya duwe bujuku ya kan mobil ada bujuku apa ya terang kamu urus ya lagi mas jadi ini ya kelihatan mengenai sini biru ya ada menteri saya yang sebenarnya ini sudah dicernakan dan sebagainya dan dia juga dapat penghargaan dari menteri perindustrian dan